Penyakit hati itu banyak, Pak. Kita akan mulai dari yang paling kronis, yang paling berat maksudnya. Yang paling berat yaitu mengagungkan selain Allah. Ini paling berat sudah, Pak. Apabila hati kita lebih mengagungkan makhluk daripada Khalik, berarti ini orang sudah berpenyakit hatinya berat. Hampir redup cahaya hati itu, bahkan hampir-hampir ia mati hati tersebut. Karena orang kalau sudah mengagungkan sesuatu, hampir-hampir ia jatuh kepada kesyirikan. Sedangkan Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, akhwal Islam. Iya. Terkadang ada orang ketika berada di sisi kuburan takut kualat, tapi kalau berada di masjid nggak masalah. Ini berarti sudah ada di hatinya ya benih-benih penyakit pengagungan kepada kuburan. Ya, betul. Kalau ternyata ia lebih takut di sisi kuburan daripada yang ada berada di masjid. Kalau di masjid dia nggak berani bersumpah dusta, tapi di sisi kuburan dia berani, tapi di sisi kuburan enggak, takut kualat sama wali. Berarti ini orang takut kepada makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, Pak. Wah, ini berat, Pak, berat. Iya. Berat wallahi ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Hati yang hidup itu adalah hati yang selalu mengagungkan Allah. Iya. Ketika ia sholat di hadapan Allah, dia tunduk, dia takut karena ia mengagungkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, membesarkan Allah. Di hatinya Allah begitu besar. Makanya kenapa sholat itu disyariatkan memulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Emang artinya Allahu Akbar apa sih, Pak? Allah yang paling besar. Kata Ibnu Qayyim, ini adalah kunci kekhusyuan. Faman kana Allahu akbar min kulli syai'in fi sadrih. Siapa yang di hatinya Allah lebih besar dari segala sesuatu, khasya'at jawarihu, pasti khusyuk salatnya. Tapi siapa yang di hatinya ada sesuatu yang lebih besar dari Allah, dia tidak akan bisa khusyuk dalam hatinya. Maka akhi, penyakit pengagungan kepada selain Allah ini berat. Bahkan apabila ia telah jatuh kepada kesyirikan, maka haram bagi dia surga. Kalau dosa-dosa yang lain, Pak, dicuci neraka bisa bersih, Pak. Tapi untuk kesyirikan dicuci neraka pun tidak bisa bersih. Makanya kata Ibnu Qayyim, dosa manusia itu bertingkat-tingkat. Ada dosa yang bisa bersih dengan apa? Dengan amalan soleh. Ada dosa yang amalan soleh tidak bisa membersihkannya, tapi harus dengan apa? Ujian dan cobaan yang berat dalam hidupnya. Dikasih sakit, dikasih kesusahan, kesedihan. Ada yang dosa yang ujian pun tidak bisa menghapusnya. Yang menghapusnya hanya api neraka. Maka ini dibersihkan dalam api neraka. Kemudian ia setelah bersih diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Ada dosa api neraka pun tidak bisa membersihkannya. Itu adalah dosa syirik, mengagungkan selain Allah, ya, menggantungkan pengharapan kepada selain Allah. Dia tawakalnya bukan kepada Allah tapi kepada makhluk. Cinta bencinya bukan karena Allah. Ini, Pak, Masya Allah, penyakit yang paling berat loh, Pak. Penyakit hati yang paling berat.